Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, sebagai orang yang sadar akan pentingnya bekal di akhirat, tentu kita menghendaki agar ketika kita mendapatkan momen yang berharga, kita bisa menggunakan momen itu untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Allah jadikan waktu bagi seorang muslim sebagai modal hidupnya. Karena itu Allah sebut ini sebagai bagian dari sumpahnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Karena modal utama bagi kehidupan kita adalah waktu. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita punya tanggung jawab. Kita mau isi waktu itu dengan apa? Apakah dengan sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita di surga, yang nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat? Ataukah dengan sesuatu yang justru membinasakan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Dan terkadang ada waktu tertentu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai waktu yang istimewa. Artinya Allah jadikan itu sebagai modal yang jauh lebih bernilai dibandingkan waktu yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbmu menciptakan segala sesuatu dan dia memilih di antara apa yang dia ciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah pilih bulan Ramadan sebagai waktu yang istimewa, melebihi dari waktu-waktu yang lain sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka Allah jadikan bulan Ramadan sebagai modal yang lebih bernilai dibandingkan dengan waktu yang lain. Ibaratnya Allah kasih kesempatan, kalau kamu lakukan amal apapun di bulan Ramadan, itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan ketika dilakukan di selain bulan Ramadan. Maka sekali lagi sebagai seorang muslim yang kita menyadari arti penting dari sebuah keuntungan untuk bisa mendapatkan bekal di yaumil akhir, tentu kita akan sangat berusaha untuk bagaimana caranya agar bulan Ramadan ini kita bisa mendulang keuntungan yang besar. Baik, salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah syariatkan sebuah amalan yang itu dilakukan di malam hari, yang di luar bulan Ramadan itu tidak ada. Itulah syiar sholat tarawih. Karena itu para ulama ketika memberikan jawaban, bolehkah kita merutinkan sholat tarawih di selain bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, misalnya di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya, agar sholat seperti ini tetap ada di kalangan kaum muslimin selesai mereka melaksanakan sholat isya, lalu ada pelaksanaan sholat tarawih. Jawaban para ulama, ya tidak boleh. Karena ini syiar, amal yang menjadi syiar di bulan Ramadan, sehingga tidak berlaku di bulan-bulan yang lain. Sehingga Allah sediakan ini satu amal yang istimewa, yang hanya ada di bulan Ramadan. Maka kita sebagai seorang muslim ditekankan, mari kita hidupkan bulan Ramadan yang istimewa ini dengan melaksanakan qiyamul lail berupa salat tarawih. Dan Nabi SAW memberikan janji yang istimewa bagi orang yang melakukan qiyamul lail ketika Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih, yaitu dalam sabda beliau SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Amal sunnah tapi bisa menghapuskan dosa-dosa kita di masa silam. Itulah qiyam Ramadan. Dan bentuk qiyam Ramadan adalah semua ibadah yang kita lakukan pasca isya, setelah salat isya sampai subuh. Sehingga termasuk diantaranya adalah salat tarawih.
Kemudian beliau menyebutkan syarat untuk bisa mendapatkan janji diampuni dosanya. Syarat yang pertama adalah bahwasanya qiyam Ramadan ini dilaksanakan didasari karena iman. Dan bentuk iman di situ maksudnya adalah meyakini bahwa ini bagian dari syariat. Meyakini bahwasanya ini bagian dari ajaran Nabi SAW. Dan yang kedua adalah ihtisab. Yang dimaksud ihtisab adalah mengiringi amal itu dengan harapan besar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari dengan dua ini, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kegiatan sholat tarawih kita dianjurkan untuk berjamaah dan kita laksanakan sampai selesai bersama imam. Dan Nabi SAW memberikan janji bagi para makmum yang ikut berjamaah bersama imam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailah." Barang siapa yang ikut sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyama lailah, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala semalam suntuk. Dicatat untuknya mendapatkan pahala semalam suntuk. Masya Allah. Dan itu pahala yang luar biasa. Kita kalau diminta untuk sholat malam dari mulai isya sampai subuh mungkin kita nggak mampu. Tapi ada orang yang diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala, dia mendapatkan pahala, dicatat untuknya pahala sholat malam semalam suntuk. Dan itu berlaku untuk mereka yang sholat tarawih berjamaah sampai selesai bersama imam. Maka kalaupun Anda ada keinginan untuk melakukan sholat tahajud di waktu sahur atau menjelang sahur, tetap ikuti bersama imam sampai selesai witir. Kemudian nanti Anda boleh sholat lagi di malam hari. Karena witir bukan pembatas akhir sholat malam. Witir bukan pembatas akhir sholat malam. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya orang kalau sudah witir nggak boleh sholat. Setelah witir orang masih tetap diperbolehkan untuk sholat. Dan Nabi SAW punya kebiasaan, terkadang seusai witir beliau sholat 2 rakaat. Kemudian selain itu, para ulama madhab Hambali menjelaskan bahwa sholat sunnah itu nilai keutamaannya bertingkat. Sholat sunnah nilai keutamaannya bertingkat. Ada sholat sunnah yang memiliki nilai keutamaan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan secara umum, sholat lail lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan sholat yang dilakukan di siang hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat lail. Karena itu para ulama mengurutkan salat yang paling afdal di antara salat sunnah adalah salat yang dikerjakan secara berjamaah. Karena ini mirip seperti salat wajib. Ini mirip seperti salat wajib. Kemudian berikutnya adalah salat rawatib. Yang ini mengiringi kegiatan salat wajib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian berikutnya adalah salat tarawih. Karena ini qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Sehingga kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan semua motivasi ini, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang punya semangat dan kemudahan untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.